Om Swastiastu. Om Anubajrah Kertawiyantu Wiswata. Puja dan puji syukur saya panjatkan kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas berkah dan rahmatnya saya, Igede Prawira Santosa, mahasiswa jurusan Pendidikan Olahraga dan Kesehatan STKIP Agama Hindu Singaraja, diperkenankan untuk menyampaikan Dharma Wacana yang bertema Srada dan Bakti pada Lomba Dharma Wacana dalam rangkaian Disnatalis ke-36 STKIP Agama Hindu Singaraja. Walaupun dalam situasi pandemi sehingga memaksa kita untuk tidak bertatap muka, saya harap tidak lantas menjadi sebuah hambatan terselenggaranya lomba ini. Namun demikian, sebelum saya melanjutkan, perkenankan saya menghaturkan doa dan harapan. Semoga pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini segera berakhir. Yang saya hormati, pimpinan lembaga STKIP Agama Hindu Singaraja. Yang saya hormati, para dewan juri Lomba Dharma Wacana, para peserta lomba yang saya cintai, serta seluruh sivitas akademika STKIP Agama Hindu Singaraja dan umat sedharma dimanapun berada. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, izinkan saya menyampaikan Dharma Wacana dengan judul Pemahaman Srada dalam wujud bakti yang beragam sebagai bentuk keindahan agama Hindu yang universal. Umat sedharma yang berbahagia, berbicara perihal srada dan bakti, tentu kita harus mengetahui dan memahami terlebih dahulu apa itu srada dan apa itu bakti. Srada berarti kepercayaan atau keyakinan sebagai cikal bakal dari penguatan beragama. Jika kita bayangkan, andai kata sebagai umat beragama tidak mempunyai keyakinan atau kepercayaan akan agama yang dianut, maka tentu saja akan terjadi kerapuhan akan intisari ajaran agama itu sendiri. Oleh karena itu, di dalam agama Hindu terdapat bentuk keyakinan yang disebut dengan Pancasrada. Pancasrada ada 5 bentuk keyakinan atau kepercayaan terhadap ide Sang Yang Widiwasa. 5 keyakinan atau kepercayaan dalam Pancasrada tersebut terdiri dari yang pertama adalah percaya dengan adanya Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa. Kemudian yang kedua adalah percaya dengan adanya Atman atau percikan sinar suci dari Tuhan. Yang ketiga, percaya dengan adanya hukum karma pala atau hukum sebab akibat dari segala perbuatan manusia. Yang keempat, percaya dengan adanya punarbaul atau kelahiran kembali. Serta yang kelima adalah percaya dengan adanya moksa atau kebebasan yang kekal dan abadi. Moksatam jagat hita ya caiti dharma. Kemudian, kata bakti secara etimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sikap tunduk dan hormat atau perbuatan yang menyatakan sikap setia. Karena bakti berarti tunduk, hormat, dan setia, maka dalam berbagai aspek kehidupan dipakai sebuah pernyataan penyampaian rasa bakti itu sendiri. Seperti halnya bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa dan para leluhur, bakti kepada nusa dan bangsa, bakti kepada orang tua, bakti kepada guru, dan lain sebagainya. Dalam agama Hindu, bakti dapat direpresentasikan sebagai sembahyang atau persembahan
yang merupakan bagian dari pelaksanaan upacara yagna, dan tentu saja memiliki hubungan yang sangat erat dengan 3 hutang manusia yang disebut dengan istilah Trirena. Umat sedharma yang saya hormati, agama Hindu merupakan suatu agama yang sangat unik, karena pada setiap daerah umat Hindu melaksanakan bakti dengan cara dan bentuk yang beraneka ragam. Seperti halnya tata cara bakti yang dilakukan oleh masyarakat Hindu di Bali tentu akan berbeda dengan yang dilakukan oleh umat Hindu di Jawa. Demikian pula dengan tata cara yang dilakukan oleh masyarakat Hindu di berbagai daerah di Nusantara. Dari perbedaan itu seringkali dimaknai secara beragam oleh umat Hindu itu sendiri. Ada sebagian umat yang menganggap dan memandang hal itu sebagai bentuk bahwa agama Hindu merupakan agama yang universal. Akan tetapi, sebagian lainnya justru menganggap bahwa hal itu adalah sebagai bentuk sebuah masalah karena tidak seragamnya bentuk beragama Hindu. Dari sini kemudian timbul pertanyaan, bagaimana bentuk bakti yang benar untuk umat Hindu? Para Dewan Juri dan seluruh sivitas akademika STKIP Agama Hindu Singaraja yang saya hormati, dalam agama Hindu kita mengenal dengan ajaran Catur Marga Yoga, yang di dalamnya menguraikan tentang jenis-jenis cara yang dapat dilakukan untuk menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Terdapat 4 cara atau jalan yang dapat ditempuh dalam Catur Marga Yoga itu. Yang pertama adalah Bhakti Marga Yoga, yaitu cara menghubungkan diri dengan Tuhan dengan jalan cinta kasih serta pelayanan yang tulus dan ikhlas kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua adalah Karma Marga Yoga, yaitu cara menghubungkan diri dengan Tuhan dengan jalan bekerja tanpa pamrih, yaitu bekerja bukan demi hasil duniawi, melainkan demi kewajiban, atau dapat dikatakan sebagai sikap melepaskan diri dari ikatan hasil duniawi. Kemudian yang ketiga adalah Jnana Marga Yoga, yaitu cara menghubungkan diri dengan Tuhan dengan jalan atau cara menggali dan menyerapkan ilmu pengetahuan di dalam kehidupan. Serta yang keempat adalah Raja Marga Yoga, yaitu cara menghubungkan diri dengan Tuhan dengan jalan pengendalian diri melalui samadhi maupun meditasi. Kita juga memahami bahwa ide Sang Hyang Widiwasa sangat penyayang terhadap umat. Hal itu sebagaimana yang tertuang dalam kitab Bhagavad Gita bab 4 sloka 11 yang terjemahannya berbunyi, bagaimanapun jalan manusia mendekatiku, aku terima, wahai Arjuna. Manusia mengikuti jalanku pada segala jalan. Dari pengertian sloka tersebut bahwa wujud cinta dan bakti yang dapat kita lakukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa dapat ditempuh dengan berbagai jalan. Dalam bakti tidak ada aturan yang mengikat. Intinya adalah ada rasa bakti dan kecintaan kepada Tuhan dengan rasa yang tulus dan ikhlas. Umat sedharma dimanapun berada, perlu diketahui juga bahwa dalam kitab Purana atau Srimad Bhagavatam menyebutkan terdapat 9 jenis cara mewujudkan rasa bakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa yang disebut dengan Nawa Wida Bhakti.
Nawa Widabakti tersebut terdiri dari yang pertama adalah swaranam, yaitu mendengarkan wejangan atau saran-saran yang baik, entah itu datangnya dari orang tua, dari para guru, dari resi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua disebut dengan Wedanam, yaitu mempelajari keagungan Tuhan yang Maha Esa melalui pembacaan kitab-kitab suci. Kemudian yang ketiga adalah Kirtanam, yaitu mengucapkan atau menyanyikan nama-nama ide Sang Yang Widiwasa, entah melalui kekidungan ataukah kekawinan. Yang keempat disebut dengan Smaranam, yaitu menyebutkan nama Tuhan dengan berulang-ulang. Selanjutnya yang kelima disebut dengan Padasewanam, yaitu melakukan pelayanan kepada Sang Yang Widiwasa atau menolong berbagai makhluk ciptaan beliau. Yang keenam disebut dengan Sukhyanam, yaitu menjalin persahabatan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Dilanjutkan dengan yang ketujuh disebut dengan Dasyanam, yaitu memuja dan berserah diri dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedelapan disebut dengan Arcanam, yaitu memuja keagungan Tuhan dengan sarana arca atau simbol dari beliau. Dalam persembahan tersebut diikuti dengan persembahan bunga serta buah-buahan. Serta yang terakhir adalah Sewanam, yaitu melayani mereka yang memerlukan pertolongan dengan penuh rasa keikhlasan. Berbagai bentuk bakti tersebut dalam agama Hindu adalah benar. Semua jalan tersebut merupakan jalan yang telah disediakan oleh ide Sang Yang Widiwasa. Apapun jalan yang kita tempuh pasti akan diterima, asalkan dilakukan dengan kesungguhan, keyakinan, dan rasa yang penuh dengan tulus dan ikhlas. Umat sedharma yang saya hormati, berbagai jalan bakti yang telah saya sampaikan tersebut telah tersurat dan tersirat bahwa kita diberi kebebasan untuk memilih mana jalan bakti yang mampu kita laksanakan dan sesuai dengan kemampuan. Namun yang terjadi belakangan ini adalah kita justru saling cela dalam melaksanakan serada atau keyakinan dan bakti kita. Kita justru saling menjatuhkan dan menganggap cara yang dilakukan oleh diri kita sendiri yang paling benar, serta menganggap cara yang dilakukan oleh orang lain adalah salah. Harus kita ketahui bahwa musuh dalam bakti adalah ego. Lantas, bagaimana bisa kita membenarkan diri kita sendiri sebagai seseorang yang memiliki serada jika kita masih egois? Sesungguhnya orang yang memiliki serada akan dapat memahami pemujaan kepada ide Sang Yang Widiwasa dalam berbagai cara. Umat sedharma yang berbahagia, perbedaan bukanlah masalah, namun yang menjadi masalah adalah salah menyikapi perbedaan itu sendiri. Perbedaan dalam melaksanakan wujud bakti yang telah saya sampaikan tersebut diciptakan untuk dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan karena perbedaan mengucapkan mantra misalnya, kita saling celah antar umat beragama, saling celah antara perbedaan melaksanakan bakti dan sebagainya. Jadi marilah kita sebagai umat Hindu kenali diri terlebih dahulu. Bakti mana yang cocok dengan kita dan lakukan bakti yang kita sukai.
Jangan jadikan perbedaan sebagai sebuah masalah. Justru dalam perbedaan tersebut, kita jadikan sebagai bentuk keindahan dalam beragama Hindu yang universal dan fleksibel. Dalam pelaksanaannya, tentu saja disesuaikan dengan kualitas guna karma kita masing-masing. Umat sedharma, adanya saya di sini menyampaikan sepatah pesan ini bukan bermaksud saya menggurui. Untuk menutup Dharma Wacana ini, saya ingin mengungkapkan bahwa kalimat indah apapun, hasil capaian apapun, dan kalimat berharga apapun itu, jika baik, semua tentu datang dari Tuhan. Namun, jika kurang berkenan, tentu datang dari saya pribadi. Sebab segala kesempurnaan itu hanya milik Tuhan yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa. Oleh karena itu, kiranya berkenan memaafkan jika ada salah kata dari saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.